semakin meningkatnya virus yang mewabah Republik bahkan dunia ini, sehingga kembali kita dihimbau untuk tetap memperketat protokol kesehatan demi menjaga satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan dengan tema berjalan bersama Kristus menyatakan kemuliaannya. Kalau kita baca dan kita renungkan bersama bagian bacaan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita akan berkata bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Sebab bukan saja Dia mengajar, tetapi Dia melakukan praktek nyata untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca pasal 6 secara keseluruhan, kita akan temukan setelah Yesus meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan yang adalah Allah Bapa itu, setelah Dia memanggil ke-12 muridnya, yang dilakukan adalah Dia mengajar. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Lukas 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 menjelaskan ada 3 hal yang terpenting. Yang pertama, orang banyak datang untuk berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, Yesus mengajar. Dan yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang yang datang mencari kesembuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa istimewanya ketika orang banyak itu datang? Mereka boleh mengenal Yesus, mendengar Yesus dari kabar-kabar yang mereka dengar lewat pendengaran mereka, dari segala macam tempat yang berbeda. Mereka datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Nilai penting yang dapat kita ambil dari bacaan firman Tuhan saat ini adalah bagaimana kerinduan mereka dengan sungguh untuk datang berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ayat 18 yang merupakan introitus kita katakan, mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus, orang banyak yang hanya mendengar tentang kuasa Yesus, yang mendengar tentang ajaran dan nasihatnya, begitu merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan Allah. Dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dari pantai Tirus dan Sidon, semua mereka datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang orang Kristen saudara dan saya datang untuk berjumpa dengan Tuhan sebagai rutinitas belaka. Kita tahu hari Minggu hari untuk kita beribadah. Kita tahu hari Senin kita ibadah untuk apa. Kita tahu hari Selasa jam ibadah untuk persekutuan wanita. Hari Rabu kita tahu jam ibadah untuk persekutuan lansia. Hari Kamis sektor, Jumat sektor, Perpri, hari Minggu pemuda.
Tapi pernahkah saudara dan saya bertanya pada diri masing-masing kita, apa tujuan kita? Apa tujuan saudara dan saya datang berjumpa dengan Tuhan? Apakah mau pamer sepatu baru? Mau pamer pakaian yang baru? Mau tunjuk untuk orang bahwa saya rajin ke gereja? Apa tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan? Kalau hanya dengan motivasi untuk pamer, untuk tidak dibilang orang malas ibadah, untuk tunjuk bahwa saya pantas dipilih sebagai pengurus, sebagai majelis, maka jangan pernah datang ke gereja dengan motivasi yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan dalam bacaan firman Tuhan, mereka punya kerinduan yang luar biasa dari tempat yang jauh, tidak memandang siapa dan di mana Yesus itu, mereka tetap pergi untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu nilai pertama yang harus kita ambil dari orang banyak saat itu. Kita punya kerinduan yang sungguh, bukan karena mau menyanyi di gereja lalu masuk ibadah, tapi punya kerinduan yang sungguh untuk mendengar apa ajaran Tuhan, apa nasihatnya, apa pesannya untuk perubahan hidup kita. Jangan kita cari Tuhan pada saat-saat kita sudah setengah mati, pada saat-saat ada masalah, baru kita datang cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari bacaan firman Tuhan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap orang Kristen saudara dan saya dipercayakan oleh Tuhan Allah. Dipercayakan oleh Tuhan Allah Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau ajak kita kembali merenung sejenak, amanat Tuhan Yesus untuk saudara dan saya itu apa? Dan apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Ya, Bapak Ibu, amanat yang dipercayakan bagi setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang hadir pada saat ini, yang tadi disampaikan bagi kita semua. Matius 28 bilang bagaimana itu? Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Karena itu, perintah Yesus bagi saudara dan saya, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuajarkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita tampilkan dalam kehidupan dari hari lepas ke hari bagi generasi muda kita, ya, kalau dalam kehidupan setiap hari kita, bagaimana kita berkata, bagaimana kita bertindak, apakah kita pantas menerima amanat itu atau tidak? Dan apa tujuan kita, saudara dan saya, ada di tengah dunia ini? Supaya nama Tuhan itu dimuliakan, supaya nama Yesus itu berkumandang di atas tanah ini. Benarkah demikian? Apa buktinya? Kalau kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mencerminkan bahwa saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Bapak dan Ibu Saudara, hari ini keluarga Bapak Peter Hahuri mengantar anak kekasih mereka untuk dibaptis. Dalam pengembalaan terakhir dengan saya katakan
dalam sebuah pertanyaan. Apa artinya baptis? Bukan sekadar rutinitas kita bahwa setiap orang Kristen harus dibaptis. Tapi pertanyaan mendasar, apa artinya saudara dan saya dibaptis? Kita dikuduskan. Kita dikuduskan untuk apa? Untuk hidup ini hanya berpadanan dengan apa yang Tuhan Allah percayakan. Tidak ada yang lain. Kemarin saya bilang bahasa Yunaninya baptis itu baptizo. Yang kalau ditafsir dalam bahasa Indonesia ditenggelamkan, dimandikan, disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari hutang dosa dan salah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dibaptis, maka mestinya hidup kita tidak lagi diperbudak, dibelenggu oleh dosa. Kehidupan kita yang lama sudah dikuburkan bersama dengan kematian Tuhan. Kehidupan yang baru diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya lewat kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak usah jadi orang Kristen. Itu jaminan kita. Itu harga saudara dan saya yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan dalam bacaan tadi, orang banyak datang untuk berjumpa dengan Yesus, mendengar apa yang Yesus ajarkan. Kita punya kerinduan yang sama atau tidak? Apakah ada persoalan-persoalan kita biasa datang untuk Tuhan, atau kita datang cerita ke tetangga? Mendengarkan Tuhan, mendengarkan Dia dalam ajarannya, dan mereka disembuhkan. Bahkan mereka yang dirasuk oleh roh jahat pun disembuhkan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kalau kita datang anak-anak sekolah minggu di gereja, bukan datang untuk ibadah, tapi datang untuk main HP. Iya toh? Ada khotbah, ada pengasuh jelaskan depan, ada cerita di belakang dan teman. Sama bagaimana mereka mau belajar untuk jadi baik, kalau kita yang sudah dewasa juga menunjukkan hal yang sama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mereka dikatakan dalam bacaan meninggalkan daerah mereka, datang untuk berjumpa dengan Tuhan setelah Tuhan berdoa di atas bukit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang berikut dalam ayat yang ke-19 dikatakan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih ingat cerita di Alkitab tentang seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun? Kalau bapak-bapak tidak bisa merasakan apa itu arti pendarahan, Bapak Ibu bayangkan kalau pendarahan artinya orang itu berdarah dan berdarah dan berdarah. Kalau satu hari kita dapat potong darah habis dari badan, mati tidak? Apalagi 12 tahun. Wanita itu hanya menjamah jubahnya. Dikatakan dalam bacaan Lukas, katakan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bertanya begini, saya orang yang rajin datang ke gereja, saya taat dalam melaksanakan kewajiban saya sebagai anggota jemaat, saya berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan di gereja, tapi mengapa persoalan
mengapa masalah, mengapa sakit saya tidak pernah disembuhkan? Ya, saya punya jabatan yang tinggi, saya punya kedudukan yang cukup memuaskan, semua yang saya miliki ada, tapi kenapa hidup saya seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, apa yang menjadi penghambat sehingga anugerah itu tidak bisa diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya? Yang sering saya katakan, bahkan kemarin dalam rapat anggota, seorang majelis jemaat berkata begini, kadang kita atur segala sesuatu itu menurut kehendak kita. Benar? Bukan kita atur sesuatu itu menurut kehendak Tuhan. Kadang kita memaksa kehendak kita supaya Allah itu mengerjakan apa yang menjadi kehendak kita. Padahal Yesus ajar dalam doa lain, minta secukupnya, jadilah kehendakmu, bukan jadilah kehendakku. Itu yang pertama. Yang kedua, penghambat terbesar kita untuk menerima anugerah Allah karena hidup kita yang sudah ditebus, kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Hidup kita masih berpadanan dengan dosa, jalan sama-sama. Kita masih bertoleransi untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bahkan cenderung kita tutup mata kalau ada orang yang berbuat salah. Kalau orang berbuat salah, kita mulai cerita dia, kita kata dia habis, tapi tidak pernah dengan kasih kita menegur dia. Penghambat dari doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan, dari pergumulan-pergumulan kita yang tidak pernah terselesaikan, adalah dosa dalam diri kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita semua datang berbondong-bondong ke rumah Tuhan, maka ingat apa yang dikatakan Nabi Yeremia. Jika engkau mau menghadap ke mesbahku, selesaikan semua persoalan dengan seterumu. Kalau persoalan sudah selesai dengan seteru, maka yakin dan percaya bahwa apa yang kita minta di dalam Tuhan, Tuhan akan jawab. Seperti di Yakobus 5 katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya dengan menjamah jubahnya mereka sembuh. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kadang kita bilang, Tuhan, saya sudah menderita cukup lama, kenapa Tuhan tidak kasihani saya? Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Mereka meninggalkan semua, datang untuk Tuhan, tunduk kepada Tuhan, meminta otoritas Tuhan Allah berkuasa atas kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran yang lain yang dapat kita terima dari bacaan firman Tuhan saat ini apa? Bapak Ibu ingat, kalau kita baca ayat 12 sampai 16, ayat-ayat sebelumnya, ketika Yesus memanggil murid-murid, Yesus meluangkan waktu untuk berdoa. Berdoa. Bapak Ibu bisa bayangkan, Yesus yang adalah anak Allah masih sempatkan waktu untuk berdoa. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya?
Pagi-pagi benar, sebelum orang bangun, Yesus sudah berdoa. Dan di siang hari di tengah kesibukannya, dia tetap berdoa. Dia menyingkir dan dia cari tempat yang tenang, lalu dia berdoa. Di malam hari, Yesus tetap berdoa. Ketika semua sudah tertidur, dia berdoa. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Yang ada, kita lebih banyak luangkan waktu untuk jawab chat, komen di Facebook, Messenger, Twitter, dan sebagainya. Kita lebih banyak luangkan waktu untuk hal-hal yang bersifat sementara. Lalu kita lupa meluangkan waktu untuk hal yang sangat berguna untuk kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang berdoa itu berarti dia bertemu dengan Tuhan. Dan biasa saya katakan doa itu terdiri dari 3 huruf. Kalau saya bilang itu 3 kata. Dalam bahasa Inggris, dead or alive, mati atau hidup. Jadi kalau orang berdoa, rajin berdoa dengan sungguh untuk Tuhan, maka hidup rohaninya akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau dia malas berdoa, maka kehidupan rohaninya mati. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya dibaptis, yang kemarin saya katakan dalam pengembalaan, jaminannya adalah keselamatan. Dan setiap orang saudara dan saya yang telah dibaptis berarti saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Perjanjian itu, perjanjian yang Allah buat dengan saudara dan saya. Kita menjadi anak-anaknya, ahli waris kerajaan Allah, dan Allah menjadi Allah kita. Yang membuat kita tidak selamat adalah dosa dan salah yang datang dari diri kita untuk tergoda dengan dosa itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka hari ini bagi kehidupan keluarga Hahuri, tugas dan tanggung jawab pendampingan bagi kehidupan anak kekasih Matteo Graciano adalah mendidik, mendewasakan dia dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah tangga keluarga. Sehingga kelak dia akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dan tidak akan pernah malu untuk mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembali lagi ke awal tadi. Walaupun kita ada dalam situasi pandemi COVID-19, dengan adanya isu-isu yang baru yang berkembang tentang virus terbaru Omikron, bahkan kota Sorong sekarang kalau tidak salah 38 terindikasi positif. Maka saya mau mengajak kita belajar dari firman Tuhan saat ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh. Sebab kesembuhan bukan datang dari tempat lain. Kesembuhan datang dari Tuhan. Dan cara menyembuhkannya bukan yang lain, tapi iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab imanmu yang menyelamatkanmu, bukan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.